Siap. Kalian ngerti kan kenapa hari ini podcastnya pakai baju lari sama megang alat ini? Jadi kita akan membahas maraton dan juga padel, yaitu olahraga yang sedang tren hari ini. Langsung aja ke pembahasan. Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Rahman Arfiansyah di podcast Sehat You bersama Green Care. Jadi hari ini kita akan membahas olahraga yang sedang FOMO di 2025 ini bersama Pak Dokter Raihan. Kepanjangannya apa? Raihan Farandi. Raihan Farandi. Jadi Pak Dokter ini senang riset ya sebelum melakukan sesuatu. Makanya ketika sudah riset mengetahui bahwa olahraga ini memang menyenangkan dan menyehatkan, makanya riset juga untuk membantu teman-teman yang sedang ikutan FOMO juga agar bisa menangani kendala-kendala atau apapun yang dirasakan dalam olahraga-olahraga ini gitu. Jadi kita akan membahas maraton dan padel gitu ya, makanya pakai baju lari dan juga bawa alat padel gitu. Langsung aja pembahasan, dokter. Saya mau bertanya, Pak Dokter. Siap, Mariel. Apa? Mang aja atau Bapak ya? Soalnya Bapak lebih tua. Oh iya, jadi Mang aja ya? Mang aja. Mang gak apa-apa ya? Mang Ariel gitu ya. Biar karena kan kita biasa ngobrol ya, sobat ya. Barangkali nanti saya tertarik main ini. Oh, Oke, benar. Gitu. Dijelaskan nggak? Saat ini sih belum ya? Belum ya. Oke. Ya, jadi kan setelah saya riset tadi malam gitu ya, padel dan maraton ini lagi menjadi FOMO ya, menjadi tren yang sangat booming seketika gitu. Karena memang untuk saya pribadi kan saya suka jalan pagi ya ke Taman Hutan Raya gitu kan, jalan pagi, bahkan ada yang lari di sana pun, maraton dan lain-lain, bahkan ada pelari FOMO ya yang wow gitu kan. Tambah sekarang ada yang namanya padel gitu. Untuk saya pribadi padel ini masih awam banget ya, karena pengetahuan saya itu bahwa padel ini bisa FOMO karena dipakai dan dimainkan sama orang-orang yang terkenal. Artis-artis seperti kalau pemain bola tuh Messi ya, Ronaldo kan, bahkan sampai Robin ada tuh kemarin. Kan sampai liburnya main pedal gitu ya. Liburannya main pedal, olahraga apa? Main bola olahraga, liburannya olahraga, kan bingung saya. Saya dikasih olahraga. Harusnya rest aja ya. Bener, sampai istrinya Raffi Ahmad pun pengen bikin lapangan ya katanya. Ya, gitu. Nah, terpadel-padel istilahnya. Terpadel-padel. Kalau maraton gimana ya? Mungkin maratonnya sendiri memang udah dari lebih lama, cuman trennya tuh sekarang FOMO-nya sekarang dengan alat-alat yang membantu ya men-tracking. Bahkan saya lihat ada yang maraton tuh sampai bisa bikin gambar T-Rex pakai aplikasi Strava ya. Gitu. Bisa dijelaskan nggak sih, Dok, kenapa si padel itu menjadi olahraga yang sangat diincar, dicari dan pengen wah gitu ya? Siap. Terima kasih Bang Ariel kesempatannya. Boleh. Dan selamat siang Sobat GC. Ya Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan terima kasih untuk siang ini kita akan membahas tentang olahraga yang lagi FOMO ya. FOMO. Fear of missing out. Ya dari bahasa singkatannya aja kan ketakutan kalau kehilangan. Iya. Sebenarnya kalau misalkan dua olahraga ini topiknya kan tentang maraton dan padel. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maraton dan padel ini tuh sebenarnya beda konsep ya, olahraganya. Kaki sama tangan ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bang Arief, betul. Ya, kalau misalkan ya paling simpelnya kan kalau misalkan kita lihat maraton atau misalkan running, lari gitu kan, ya ibaratnya orang katakan hanya menggunakan sepatu gitu ya. Tapi kan belum tentu itu juga gitu. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan padel tuh jelas butuh lapang, butuh sepatu. Dan yang paling utama ya ini, raket-raket ini ya, para Sobat GC. Nah, kenapa baru FOMO sekarang ya dua olahraga ini ya? Nah sebenarnya kalau kita tilik lagi historinya atau sejarahnya, mungkin para Sobat GC dan Mang Ariel juga udah tahu ya, kalau maraton udah dari zaman dulu. Ya, bahkan sebelum-sebelumnya kan 17-an maraton juga. Oh iya, bedanya pakai baju bencong. Wah itu beda lagi. Jadi nggak pakai Strava, tapi pakai kondek. Siap. Nah intinya pada saat itu tahun 20 ya, 1920 maraton itu sudah dijadikan olahraga pada Olimpiade. Ya jadi sebenarnya bisa kita lihat juga bukan hanya beberapa tahun bulan atau ke belakang ini, sebenarnya udah lama sekali. Begitupun olahraga padel ini juga. Ternyata dulu tuh historinya dia sudah mulai dari tahun 69. Nah ini ada cerita lucu juga nih dari padel tuh. Jadi itu ada namanya seorang pengusaha dari Argentina, namanya tuh Enrique Curquero ya, dia tuh saya lupa dari Spanyol apa Argentina itu. Nah dia tuh intinya mau bikin lapang tenis.
Nah di rumahnya tuh betul lapangnya kurang ini ukurannya. Oh, kurang luas ya. Kurang luas. Nah akhirnya gimana caranya dia membuat lapang itu sebagai miniatur gitu ya. Iya. Nah akhirnya dia bikin lapang 1x2 meter dan aturannya seperti lapang tenis tapi di belakangnya tembok. Nah awalnya seperti itu, hanya seperti itu dulu gitu. Ya, jadi kalau misalkan historinya sebenarnya udah lama juga dari tahun 69 70 itu. Nah, akhirnya berkembang, ada rekannya datang dari Spanyol. Nah, itu juga ya seorang bangsawan juga gitu. Akhirnya tertarik dengan penemu olahraga itu, akhirnya dia bawa ke Spanyol dan akhirnya di situ timbul ada namanya di resort elite di daerah Marbella, Spain sana gitu. Akhirnya ya mulai di situ mulai terpadel-padel dan hingga ke Argentina. Iya. Nah, mulai tahun 91 itu federasi padel di dunia baru dibikin dan baru kejuaraan dia di Madrid tahun 92. Jadi sebenarnya kalau kita overview lagi, kedua olahraga ini tuh bukan hal yang baru gitu. Jadi sebenarnya udah lama. Udah lama, cuman karena meledaknya sekarang jadi kayak hal yang baru ya. Nah, terlepas dari yang tadi Mang Ariel bilang, kenapa sih udah FOMO gini-gini? Menurut saya kalau misalkan hal positif seperti ini, FOMO sangat tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Selama ya jelas tidak merugikan orang lain ya, itu satu. Terus kedua, karena ini fokus exercise atau olahraga, jelas kan apalagi sekarang udah mulai ke arah Gen Z ya ke bawah, jadi sudah pada melek mental illness ya, entah penyakit tentang mental health ataupun tentang tubuh itu sendiri. Dan ya jujur ini malah jadi keterbukaan buat para generasi ke bawahnya dan otomatis generasi sebelumnya jadi terinfluence juga gitu. Jadi FOMO yang baik untuk saya. FOMO yang baik ya. Jadi FOMO yang baik kecuali ya tadi kata jangan ngerugiin orang lain ya. Ya betul. Mau pay later dulu beli apa? Nah beli betul, itu kan jelas beda ya, beda kasus, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, jadi kalau bisa kita lihat juga apa sih kalau misalkan si padel dan maraton, sebenarnya kalau misalkan kita maraton tentunya juga karena FOMO banyak beberapa kasus juga. Jadi karena mencari koneksi ya biasa aja tuh, atau misalnya karena tadi yang seperti Bang Ariel bilang karena ada artis, aku pengen ngedeketin artis ini bisa apa gitu ya. Nah akhirnya orang betul FOMO-nya yang karena negatif, yaitu contohnya misalkan dia nggak biasa olahraga, akhirnya dipaksa. Exact. Jadi kayak misalnya tiba-tiba awalnya mah biasanya dia cuma olahraga mungkinnya makan gitu ya. Aduh. Tiba-tiba bentar saya kesinggung. Maaf. Gak bermaksud ke sana. Awan dong. Ya pokoknya intinya sudden exercise gitu ya. Maksudnya tiba-tiba ada exercise yang nggak biasa dia lakukan. Entah itu ya maraton atau running ya, atau entah itu padel. Jadi, nah itu biasanya yang bisa terjadi rentan cedera gitu pada beberapa penderita. Cedera ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan medis secara detailnya, pengen tahu nih dok, kenapa disebutnya padel? Oke, jadi kan kalau secara yang saya tahu ya sebelum ini juga jujur saya tuh baru tahu banget ada olahraga namanya padel. Gitu. Serius baru tahu? Baru tahu. Pernah lihat orang main kayak gini? Itu pakai apa gitu? Kayak nampan gitu ya? Kok gini? Tenis meja enggak? Betul. Mainnya nggak di meja, tapi kayak tenis meja. Juga bukan deh. Tenis juga bukan. Betul, gitu. Gak ada senar lagi ya? Ada senar. Betul. Ya itu. Nah, kok bisa jadi padel gitu? Ada bahasa terapannya, bahasa serapannya apa gitu? Jadi awalnya tuh yang tadi aku bilang ya, awalnya tuh jadi, nah ini juga sebenarnya dualisme. Ada penyebutan ya, pronounce ya, antara padel atau paddle gitu. Ya. Nah sebenarnya kalau misalkan padel itu yang mengacu pada lapangannya. Jadi betul, nama olahraganya padel disebutnya. Nah kalau paddle itu bentuk raketnya. Jadi pukulannya paddle gitu. Paddle, betul. The paddle. Jadi kalau misalnya orang ngomong nyebut paddle, paddle ya, si ejaannya. Nah itu mengacu pada raket. Tapi kalau olahraga, ya kemarin aku lihat ada orang Spanyol dan beberapa orang mancanegara bilangnya padel. Gitu. Padel. Jadi sebenarnya kalau olahraga ya untuk menyebut namanya ya padel gitu. Jadi kayak badminton ya, badminton tuh mainnya di lapangan badminton. Iya. Makanya dinamainnya badminton, bukan gitu kan? Kayak gitu atau memang bukan bulu tangkis gitu maksudnya? Bukan bulu tangkis gitu kan. Ya, jadi intinya dua nama itu mengacu ke hal yang berbeda. Jadi kalau lapangannya sendiri atau olahraganya sendiri itu namanya padel, tapi kalau misalkan menyebut alatnya itu paddle. Oke. Jadi intinya awalnya gara-gara itu hanya tidak sengaja seorang bangsawan di mancanegara itu, Enrique Albert Corcuero gitu ya. Nah itu dia menemukan untuk yaitu pelarian dari tenis itu. Jadi gimana caranya pengen bikin lapangan gitu. Nah kalau dulu padel kan kalau yang kita tahu sekarang, nggak ada gambar ya di sini. Biasanya kan kalau sekarang kan belakangnya lapang kaca tuh. Iya. Nah kalau dulu tembok, literally tembok. Betul. Ya. Jadi pantulan juga jelas lebih lebih kuat gitu ya.
Nah, setelah terbentuknya asosiasi itu pada tahun 91 di Spanyol, nah itu sudah mulai terbentuk ya lebih tersettle gitu ya. Di spesifikasi di apa namanya tuh aduh poho kalau non karena itu standarisasi. Ya, standarisasi. Jadi lebih distandarisasikan ya dok ya. Ya. Oke. Gitu filosofinya Sobat GC ya. Jadi padel itu berasal dari Spanyol. Spanyol dulu. Dari Spanyol Kang Erik ya yang bawanya. Kang Erik gitu. Jadi bedanya padel dan pedal tuh alatnya, padel adalah nama olahraganya. Betul. Gitu. Baik, karena sudah tahu filosofinya, sudah mengenal apa itu olahraga padel, maraton mah gimana ya? Mungkin ngikutin ya, karena udah terbiasa itu. Betul. Biasa. Ini yang ya. Lagi pomonya meledaknya dulu. Yang meledaknya dulu Sobat GC. Itu meledak. Oke, Pak Dokter. Pak Dokter Rehan ya. Kan tadi udah tahu ya mengenal pedalnya, maratonnya. Maraton udah pasti kan. Oke. Nah, sebelum memulai, apa aja harus diperlukan gitu ya? Okay. Dari maraton dulu aja. Karena kan maraton sekarang jadi ada keperluannya kan. Kalau dulu itu cukup kaki dan sepatu. Kalau sekarang tuh ada plus-plusnya ya. Ada plus-plusnya sampai bisa bikin gambar di peta. Oke. Nah, jadi tadi ya seperti yang udah aku bilang juga, kalau misalkan apapun exercise yang sebelumnya belum pernah olahraga, yang tadi kan topiknya FOMO ya, takutnya kan mendadak olahraga. Nah, itu yang rentan cedera, rentan resiko cedera. Nah, kalau misalkan sebenarnya ini tadi ya di review lagi juga ya, olahraga pedal dan maraton olahraga yang berbeda. Nah, tapi kalau misalkan bukan berarti apa namanya ini nggak bisa olahraga, misalnya oh ini mah kayaknya nggak bisa, belum tentu. Jadi semua pun masih bisa, selama ya jelas ya jasmani dan fisiknya sehat. Berproses dulu lah ya. Nah, pertama kalau misalkan ini sebenarnya nggak terpaku pada dua cabur ini ya, bisa ke semua olahraga juga. Jadi yang jelas harus kita set goals dulu. Tujuan kita apa sih olahraga itu? Contoh kalau misalkan si maraton nih ya, kan jelas judulnya maraton ya, jelas intinya buat long running ya, buat lari lama. Nah, mungkin Bang Ariel tahu ya, kalau maraton juga dibagi beberapa K juga kan, jaraknya kan ada mini maraton, ada half maraton, ada FM ya, full maraton. Jelas itu buat endurance, ketahanan juga berbeda. Nah, intinya jelas set goals dulu, buat prestasi kah? Atau buat tadi mungkin koneksi kah? Atau sekedar menjaga kesehatan. Atau sekedar just fun for having healthy gitu ya, buat kehidupan sehat. Nah, itu juga banyak juga. Nah, tapi kalau misalkan untuk awal nggak usah malu, kita harus tahu limit juga. Jadi kan ada istilah ya, pernah dengar kan push your limit. Oke, itu bagus, tapi kita juga harus sadar itu diri. Yang nge-push limit tuh orang yang udah terbiasa di limit mereka gitu. Tuh, jangan kayak misalkan lu kira-kira Anda belum siap limitnya tapi udah di-push ya, yang ada cedera dan bisa ke hal yang tidak terduga ya, yang nggak kita inginkan lah. Tetap harus push your limit tapi tahu limitnya juga. Juga. Nah, betul, itu poin kedua. Poin ketiga adalah kalau misalnya sudah serius untuk running atau misalkan buat join event maraton, biasanya konsisten. Itu konsisten, betul, itu poin utama juga. Nah, bisa kita bikin dengan running slope gitu ya. Jadi mentah misalkan kayak tadi yang dibilang yang FOMO yang baru masuk ke olahraga gitu, itu biasanya bisa dilakukan ya mungkin dengan sekedar bikin diary log juga bisa. Misalkan contoh hari Senin exercise, hari besoknya rest, hari berikutnya exercise, rest gitu. Jadi intinya intermittent dulu gitu. Ya intinya samalah kayak istilah start low, go slow dulu. Jadi tidak langsung kayak misalkan Ariel nih besok ada Pocari Run atau misalnya maraton run, langsung daftar Saya yakin itu finish juga udah sangat luar biasa ya. Betul, sepakat. Gitu. Jadi jangan olahraga karena ego juga ya. Betul, exactly. Tetap olahraga karena kita pengen sehat, meskipun di mana FOMO pun pastikan tubuh kita siap juga ya. Nah, terus kalau misalnya padel, karena kalau tadi betul Mari bilang ya, kalau lari mah kan kayak kaki aja dok ya. Betul, jelas itu ya. Tapi terlepas dari itu, exercise juga buat latihan pernapasan, kardiak, exercise juga jangan lupa. Nah, itu mungkin nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Boleh. Nah, ini kita bahas secara superficial. Kalau untuk padel, kan jelas kalau padel berarti tambahnya dengan menggunakan tangan ya. Nah, betul. Itu juga rentan cedera tuh nanti di situ. Nah, makanya pertama juga tujuannya untuk apa dulu? Tadi untuk prestasi kah, untuk ke arah yang sosialita kah, atau bahkan ya buat having fun aja, buat sekedar sehat saja gitu. Dan ingat jangan lupa tahu limit Anda gitu. Soalnya kalau misalkan apapun yang dipaksakan kan paham juga ya, pasti ada quote itu ya, ada kutipan apapun yang dipaksakan hasil tidak akan baik. Betul. Nah itu pokoknya intinya set your goals dulu, patokan tujuan Anda untuk berolahraga apa, lalu exercise. Nah nanti kalau misalkan sudah memantapkan tujuannya, baru dari situ bisa belajar teknik. Nah itu tekniknya
jelas kalau maraton bagaimana cara lari mengatur pernafasan gitu, dan kalau padel itu bagaimana buat ya cara mukul atau sekedar buat footwork yang kayak gitu-gitu dulu. Jadi basic dulu. Jadi kalau misalkan sudah memantapkan untuk ke arah mana gitu. Dan yang terakhir paling saran saya kalau ya itu karena kebanyakan nih ya, sesuai judulnya lagi ini kan FOMO ya, takutnya sudden yang tiba-tiba gitu ya. Belum biasa olahraga. Nah, itu pengaruh nutrisi pun juga diatur. Ingat piramida makanannya 3 ya, kebutuhan kalau buat exercise atau buat latihan. Protein, karbo, dan lemak. Itu jangan lupa. Ya, dan setelah kalau misalkan sudah exercise pun harus dilakukan hidrasi juga nanti kalau misalkan sudah bermain atau misalkan sudah mulai exercise ya itu. Jangan lupa faktor hidrasi jadi utama juga. Minum ya, tuh. Nah, 2 liter berarti lah, atau lebih biasanya. Iya, bisa 2 liter per hari ya. 2 liter per hari ya. Oke. Nah, gitu. Agar apa? Nah, berarti tadi ya, Mari dibilang, kenapa sih harus persiapan dulu kok? Banyak ini banget sih, banyak poin-poinnya. Karena apa? Ya endingnya itu supaya kita tidak menginginkan hal yang tidak terjadi ya, terjadi gitu ya. Jangan sampai hal karena baru ikut main, ya sudah cedera, belum apapun. Udah cedera jadi berhenti kan? Nah itu, jadi produktivitas juga hilang. Betul, hilang. Niatnya pengen sehat jadi males. Ya. Betul, real Jadi gitu Sobat GC ya. Kita ngomong di sini bukan nyindir, tapi memang FOMO itu hal yang sangat lumayan ya. Kadang kita tidak mau tertinggal pada suatu hal yang orang lain sukai. Kadang itu wajar. Saya juga sama gitu. Tapi sebelum kita masuk ke ranah FOMO, pastikan kita siap agar bisa FOMO-nya itu dilanjut menjadi habit yang sehat. Ya, setuju dong. Nah, gitu. Jadi main pedal tuh dari awalnya FOMO, yang asalnya cuman ya udah, asalnya malas gerak, tapi karena ada yang disukai, malah jadi makin sehat karena udah terbiasa dan juga disukai, dijalankan dan konsisten. Betul. Nah, gitu Sobat GC. Target. Oke, Pak Dokter, bisa dilanjut lagi? Gimana? Siap. Jadi kan kalau misalkan tadi ya udah dibilang, misalkan tadi kita sudah persiapannya apa sih ketika kita sudah siap, jelas nih teknik dan ya cara permainannya juga harus kita pahami dulu juga. Gitu. Dan mungkin kalau yang ini sekalian sedikit review juga ya, kalau misalkan tadi kan maraton ya yang paling umum kan dibagi beberapa kilometer. Nah itu targetnya bagaimana dulu? Gak mungkin kan kalau misalkan yang dulunya belum exercise lari gitu ya, langsung yang ke full maraton kan gak mungkin. Jadi nggak apa-apa, mulai dari yang rendah dulu. Bahkan jalan pun dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Jalan cepat pun harus jalan pelan dulu. Betul, dari yang paling lambat dulu dan paling bawah dulu. Nah berikutnya, yaitu tadi padel juga. Untuk menghindari, ya padel dan maraton ya, untuk menghindari beberapa cedera. Tentunya kita harus memilih aparel ya atau equipment, alat yang bagus juga, yang cocok buat kita. Bukan berarti bagus harus mahal juga ya. Gitu. Banyak juga yang bagus tapi masih dapat dijangkau gitu, terjangkau. Nah nanti mungkin akan ada saya bahas ya beberapa cedera yang paling umum nih pada maraton ataupun padel gitu. Nanti berarti ditampilkan di layar ya berarti ya di sini ya? Boleh ditampilkan, ya, siap. Gitu. Oke editor nanti ditampilkan ya. Oke, tadi berarti kita akan masuk ke ranah cedera berarti ya? Boleh. Ranah cedera, oke padel. Kalau maraton kan cederanya seperti biasa ya, bukan seperti biasa. Iya sih, jangan sampai sih. Jangan sampai maksudnya tuh meskipun sudah umum ini ya, mungkin gitu kita review ulang lagi ya. Siap. Biasanya kan maraton tuh kram udah pasti ya, kram udah pasti. Terkilir sama kram beda nggak sih? Beda ya. Nanti dijelaskan satu-satu ya. Terkilir dan lain. Karena maraton pun gimana? Maraton pun ada yang jalan cepat juga ya. Ada, beda. Betul, ada juga. Jalan cepat ya. Dan cederanya pun beda-beda kan? Berarti akan dibahas ya? Bisa, berarti dibahas. Gaskan. Gitu. Karena setahu saya kan kalau maraton itu yang saya lihat ya bukan maraton formal sih ya. Maraton 17-an aja. Suka ada yang memang cederanya tuh terkilir sebelah sini, kram, bahkan habis maraton yang habis beres nih ngopi nyantui udahnya tuh nggak bisa berdiri. Malah nggak bisa ini ya. Ya. Gitu. Ada jalan gitu kan unik. Dari maraton dulu aja, biasanya cedera-cedera yang sering terjadi di maraton apa boleh didetailkan? Gitu? Boleh, siap. Jadi gini, Mari, kalau ini sebenarnya biar nggak ribet, nanti saya gabungkan aja ya semuanya, jadi dan padel dan maraton. Boleh. Jadi kalau misalkan nanti saya jelaskan sedikit bagaimana tata laksananya ya. Kalau misalkan kita ketahui padel dan maraton itu jelas yang utama dengan menggunakan kaki kita ya. Tadi yang sudah disebutkan terkilir, beda nggak sih dok sama kram gitu ya? Jelas beda ya. Kalau misalkan nanti terkilir itu biasanya karena pergerakan kita. Nah, ini saya sudah udah bawa contoh nih beberapa sepatu sampel ya. Waduh.
Ini bersih, aman bersih. Jadi sebenarnya kalau kita mulai dari bawah, ini yang paling umum juga. Nah itu biasanya terjadi pada padel dan maraton. Bisa juga terjadi namanya plantar fasciitis. Plantar fasciitis. Jadi kalau plantar fasciitis, nah ini telapak kaki, di sini ada fascia. Nah ini fascianya terjadi peradangan. Berarti di sini ya? Di telapaknya. Makanya ada beberapa orang yang sebenarnya nggak dua olahraga ini ya, intinya apapun yang dengan pijakan. Nah, kenapa banyak yang mengeluhkan, sok nyeri setelah beres gitu ya? Saya pernah lari, bukan lari sih, long march sih ya, tapi pakai sepatu yang gepeng gitu ya, yang nggak bukan sepatu khusus lari, kayak jenis-jenis sepatu Converse gitu. Memang sakitnya tuh di ranah sini nih. Pokoknya di daerah telapak ya, tapi nggak tepat di sini doang ya, bisa ke daerah sini ya. Depan, justru saya depan. Depannya. Nah itu berhubungan dengan apa sih? Kenapa timbul kayak gitu? Jelas pemilihan sepatu juga. Lalu kedua tekniknya bagaimana? Ya. Dan faktor yang lain bisa terhidrasi dengan baik atau enggak. Nah ini sekalian saya mau bahas juga. Nah itu tadi ya, kalau daerah telapak kaki ada plantar fasciitis. Nah naik kedua itu naik ke bagian atas, bagian ankle. Nah ini bisa terjadi namanya ankle sprain. Tadi yang dibilang sama Mang Ariel ya. Terkilir. Betul, terkilir. Ini seperti ini. Nah ini kalau kita lihat, nih sebenarnya ini ada gradingnya, tapi ini harus dengan pemeriksaan penunjang ya. Nah ini yang paling simpel ya, kelihatan ya. Jadi si kaki intinya dengan teknik yang kurang maksimal ya, mungkin kurang benar juga, itu kaki bisa tiba-tiba terkilir, jadi kayak jatuhnya kayak tidur gitu. Nah itu pun ada dua tipe, ada inversi atau eversi. Kalau inversi itu yang ke arah dalam, yang mungkin, nah ini seperti gambar ini, jadi kayak maaf ya, agak ke sini. Itu inversi, pokoknya ke arah dalam. Gini ya. Gitu. Tapi kalau eversi kebalikannya, keluar. Betul. Nah itu tuh kalau terkilir itu tuh apa sih yang terjadi di dalam tuh? Apakah ada otot, apakah ada saraf kejepit atau tulang bergeser atau apa gitu? Karena kan setahu saya terkilir tuh ya udah dislok, bahkan dislok pun sama terkilir beda kan? Beda. Coba gimana? Nah jadi gini, kalau misalkan ankle sprain ya, ngomong sprain juga ya, sprain kan judulnya terkilir. Nah itu jelas dari sini kita lihat. Nah ini ligamen fibersnya atau otot ataupun tendon yang menyupport si sendi ini itu terbentur. Jadi istilahnya over pergerakannya gitu, overuse gitu. Jadi sering terlalu dibengkokin. Betul, karena kita tiap pergerakan kan ada namanya, mungkin Mario tahu ya, range of motion. Jadi ketika kita melakukan ini ada batasan. Nah itu yang memperbatasinya apa? Bisa ligamen dan tendon itu. Nah kalau misalkan terjadinya sprain atau terkilir ini, nah tadi karena teknik yang tidak sesuai ya, tidak benar. Nah itu bisa akhirnya timbul jadi bengkak. Nah, tekan gitu ya. Betul. Nah sebenarnya nanti akan saya terangkan bagaimana sih tata laksana kalau yang urgentnya pada saat di lapang ya. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu faktor pencetusnya apa sih. Tadi yang terlepas sudah dibilang juga ya, bagaimana tekniknya kurang maksimal gitu. Dan bagaimana apakah si orangnya sudah terbiasa melakukan olahraga itu atau belum gitu ya. Nah tidak lupa juga dengan peralatan yang dipakai. Nah ini kebetulan sampelnya ada 3 ya, sepatu lari, sepatu running ya, sepatu pedal dan sepatu tenis. Waduh, beda-beda ya? Beda dong. Kalau ini sepatu apa ini? Waduh, cuma sepatu apa ya? Casual ya tuh. Tapi ini boleh nyebut merek nggak? Adidas. Oh mereknya ini ya, merek Adidas. Ya gitulah. Bukan Pemua tapi. Bukan Pemua. Nggak ada ya Pemua ya. Nah, jadi kalau kita mungkin para sobat GC dan Maril juga udah tahu ya, olahraga. Sebenarnya katanya dia ngomong kalau kenapa sih nggak pakai olahraga sepatu yang sama aja buat training ya. Sebenarnya itu awal aku juga waktu pada saat berolahraga apapun gitu ya, entah itu badminton yang raket gitu ya, kayaknya sama aja ya. Betul, aku kira bisa lah gitu ya, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu ya. Itu sangat berisiko cedera ya. Kalau misalkan sekarang saya mah fine aja, saya nggak apa-apa, ya mungkin belum aja gitu. Karena kamu olahraga atau main pedalnya tuh main pedal biasa aja, nggak seriusin. Betul. Bagaimana teknik juga, mungkin belum aja gitu ya. Kalau sampai sekarang nggak ada cedera ya alhamdulillah, puji syukur ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, apakah orang ini akan menjadi level up atau tidak gitu. Dan maratonnya serius atau enggak, terus pedal yang ke kancah yang internasional mungkin nggak mungkin kan pakai sepatu itu terus gitu ya. Nah, karena saya sedikit ngasih perbedaan ya di sini. Nah ini yang paling mirip dulu nih, yang kata orang-orang mirip nih, sepatu padel dan sepatu tenis. Nah ini kalau kita lihat ini dari merek Nox. Dua olahraga yang sama tapi beda ya. Betul ya, kayak tenis katanya padel kan tenis mini, ada ngomong kayak bola kan bola penggede sama mini soccer atau futsal. Nah ada istilah gitu juga.
Nah, tapi ternyata sepatu ya, alat yang kita pakai juga berbeda. Kita tilik satu-satu nih dari sole-nya ya, kelihatan ya. Nah, ini raket tenis, sepatu tenis, ini sepatu padel. Nah, ini kita lihat nih, si sole-nya itu kalau misalkan si tenis, dia lebih herringbone tebal nih ya. Si serat-seratnya ya, kelihatan ya. Nah, kalau padel tuh lihat, mepet dan dalam tuh. Kelihatannya kalau kita agak minggir gini, seratnya herringbone seperti tulang ikan ya. Tuh lihat, mirip mepet-mepet dan dalam. Tipis. Nah, itu buat apa sih fungsinya? Ada fungsinya. Kalau misalkan padel kan mungkin udah pada tahu juga ya para sobat GC dan Mang Ariel ya. Padel tuh kayak seperti karpet gitu ya, si surface-nya, buat traksi berarti. Ya? Betul, salah satunya traksi dan bisa gripping. Jadi buat cengkraman. Nah, itu cengkraman yang kalau misalkan di lapang padel, kalau misalkan menggunakan tenis itu tidak akan maksimal. Jadi orang malah mudah sliding. Gitu. Malah bukan tergelincir. Nah, itu yang endingnya endingnya betul bisa terjadi ankle sprain. Ya, itu ya bisa berhubungan. Nah, makanya kalau kita lihat kalau dari tenis kenapa agak gede-gede gini, dia itu karena tenis banyaknya di hard court ya, yang keras. Nah, biasanya kan lebih banyak agak berbatuan gitu. Nah, jadi tidak sepadat seperti si padel itu sendiri. Jadi si grippingnya pun tidak terlalu harus mencengkram gitu. Makanya kalau kita lihat nih tenis, sebenarnya itu beda ya kalau di luar negeri ada yang lapang tanah liat, sama lapang rumput itu juga beda-beda juga. Tembok biasa gitu ya. Nah, itu ada namanya Roland Garros ya kalau yang tanah liat, itu kejuaraannya tuh, yang Grand Slam-nya tuh. Kalau tenis, kalau di Wimbledon itu yang rumput. Nah, kalau kita lihat ada salah satu atlet nih, dia bagus tuh, namanya Gael Monfils. Dia dari Prancis, tenis, itu dia skillnya bagus. Terus dia showmanship banget ya, suka nunjukin skill-skill yang aneh di lapang tuh. Paling sering dia sliding tuh. Walaupun pemain lain juga top dunia banyak ya, tapi kalau kita lihat lebih sering si Monfils ini. Nah, itu kalau kita lihat jelas sepatunya ya jelas sepatu tenis, karena itu fungsi buat slidingnya juga berjalan. Kalau misalkan lapang padel buat dipakai sliding nggak bisa, yang ada malah jadi naikin resiko si sprain itu. Ya bayangin aja di surface yang kayak rumput sintetis dan pasir, kita paksain gini aja kan kita kan seperti ke grip juga kan, ketahan. Kalau misalkan kita pakai sliding ya resiko juga. Pantas kalau yang main tenis itu suka berdecit ya. Betul, itu efek dari sole sepatunya. Nah, mulai ke atas nih kita lihat juga berbeda. Kalau misalkan tadi si sepatu running jelas ya ini nggak ada grippingnya juga ya. Maksudnya grippingnya berbeda konturnya seperti kedua sepatu ini. Nah, yang fokusnya apa kalau buat running atau buat nanti maraton? Yaitu just cushion di sini. Cushion bantalan betul. Ya. Karena apa? Buat ngurangin vibrasi juga ke arah atas. Yang harapannya nanti buat cedera otot lebih minimal gitu ya. Karena biasanya kalau sepengetahuan saya dan saya rasakan ya, kalau pakai sepatu yang keras tuh sakitnya ke arah sini. Betul. Tuh, nanti kita bahas ya naik ke atas nih. Naik ke atas ya. Nah, terus daerah sini juga tebal. Karena kalau kita lari pun ya fisiologis kita kan lebih tumpuannya rada ke daerah depannya. Iya. Nah, makanya tidak heran kalau misalkan daerah bawah sepatu running juga tebal. Dan bahkan ada yang baru tuh ya, saya lupa merek apa tuh, ada yang karbon tuh ya. Jadi intinya yang depannya lebih tebal. Iya. Dan itu jelas buat pelarian cepat. Dan long running juga. Biasanya pelari cepat tuh mereka agak jingit ya larinya, masuk kakak. Betul. Kayak gitu. Nah, terus naik ke atas ya, ini sedikit bahas pinggirannya. Nah, kalau misalkan si padel ini sedikit agak fleksibel dibanding tenis. Nih, lihat ya, mari ya kita lihat tuh. Pinggirannya juga kan tebal ya kalau si tenis tuh. Ya, kalau pedal ya biasa gitu, seperti flexibility-nya ya. Fabrik biasa gitu. Betul. Ya. Karena buat apa? Buat pergerakan lateral, pergerakan ke samping. Kalau padel kan banyak juga tuh. Nah, kalau tenis banyak gerak kayak ke sana bisa risiko cedera. Nah, walaupun ada juga ya side step-nya, maksudnya pergerakan ke sampingnya. Namun tidak sebanyak si padel. Jadi padel tuh bergerak ke kanan, ke kiri, tapi mereka nahan gitu ya sebenarnya. Kalau tenis kan step. Agak slide gitu. Betul, banyak stopping ya di padel. Makanya sepatunya lembek. Betul, makanya jadi bukan asal, kan banyak nih yang FOMO juga nih yang dari dulunya punya sepatu running ya, masuk ke padel tuh, ya udah pakai dulu. Ya buat awal sih 1 kali 2 kali mungkin boleh lah, tolerable ya. Iya. Tapi kalau misalnya udah mulai serius atau misalnya udah bisa main rally, itu resiko sekali ya. Resiko sekali buat cedera. Dan kalau misalkan yang soft, kita bawahnya hard ya, bawahnya keras, kan pantulan juga jadi kurang enak. Nah, itu bisa ningkatin tadi resiko yang pertama kita tadi, plantar fasciitis. Plantar fasciitis, gitu. Tekanan ya di telapak kaki ya. Gitu. Jadi makanya ya pilih secara bijak gitu untuk menggunakan alat. Yang jelas jadi biar FOMO-nya berkepanjangan dan jadi sehat gitu ya. Gitu. Nah, tadi udah nih 2 organ nih ya, maksudnya 2 yang paling sering ya.
Nah, naik ke atas nih. Nah, itu bisa namanya ada shin split atau misalkan di sini patellar tendinitis. Nah, itu intinya dari bawah nih kita papai lahnya dari bawah ke atas. Nah, ke daerah sini. Biasanya tadi yang Mario bilang ya, kenapa kok suka sakit? Ya di sini nih sakitnya tuh daerah sini doang. Nah, gitu. itu nanti kita lihat nih namanya shin split nih. Nah, itu dari bawah ke atas sih kita bahas. Ada nyeri di bagian sini ya. Tuh, ya. Nah, biasanya di sini kalau misalkan tadi apapun yang terjadi nyeri, entah itu mulai dari bawah tadi ya dibilang ankle sprain, plantar fasciitis, itu jelas teknik dulu ya. Ini bagaimana tekniknya gitu ya. Teknik larinya, terus bagaimana hidrasinya, lalu apakah penggunaan equipment peralatannya sudah baik atau belum. Ya. Nah, nanti dilihat dari situ biasanya ototnya terjadi iritasi itu bisa karena overuse juga atau over penggunaan ya. Jadi yang biasanya mungkin contoh dia lari biasanya seminggu hanya 3 kali karena FOMO dan intinya mengejar target dia bisa hampir tiap hari. Nah itu kan kurang baik juga. Fatigue ya. Betul. Jadi pada padel pun sama. Banyak yang sekarang yang belum biasa olahraga gitu ya. Jadi yang biasanya hanya mungkin ringan ya jogging ringan terus masuk ke padel udah mulai olahraga yang vigorous ya istilahnya yang paling yang capek ya, tadi yang dibilang banyak bergerak ya. Betul. Nah itu bisa jadi muscle soreness gitu. Nah salah satunya ini ya si shin splint ini. Nah kalau naik ke atas itu namanya patellar tendinitis. Nah ini juga umum pada pemain padel ya, maksudnya yang lari bisa juga, tapi karena kalau misalkan padel banyak stopping ya tadi yang dibilang sama Mang Ariel juga, kenapa tuh pinggir ke kiri ke kanan, betul. Kalau padel pergerakan lateral juga banyak. Nah akhirnya itu bisa terjadi peradangan pada tendon di bagian lutut. Peradangan? Betul. Itu gimana efeknya Pak Dok? Nih peradangan itu seperti nyeri nih ya, nih kayak gini. Nih kalau kita lihat, ya. Nah ini jadi diantara kenapa kaki kita bisa ngelipat, memanjang itu karena salah satunya ada si otot di sini, ya ada tendon di sini, ya yang menyambungkan antara otot atas sama otot bawah. Nah kalau misalkan pada padel itu sebenarnya ini ada istilahnya nih kalau istilah kerennya jumper's knee. Jadi biasanya pada olahraga yang sering lompat si atletnya tuh gitu. Nah itu terjadi nyeri di sini. Nah kalau nyeri itu biasanya sama mekanismenya, overuse, hidrasinya bagaimana, tekniknya bagaimana. Nah kalau misalkan tadi kan kita udah bahasnya mulai dari sini ke bawah. Kalau misalkan terjadi nyeri gimana sih pas di lapang gitu ya, atau misalnya pada saat di venue ya, entah itu lagi di padel atau lagi di maraton. Sebenarnya prinsipnya sama apapun olahraganya atau apapun cederanya. RICE, ini udah pernah dengar belum? RICE. RICE. RICE, nasi. Betul. RICE itu adalah resting. Jadi ada singkatan itu. Resting, istirahat, kalau misalnya sudah terjadi nyeri. Oh iya. Lalu ice. Ice itu dikompres dulu. Didinginkan. Betul. Makanya pemain bola habis olahraga suka nyelup ke dalam bak. Nah, itu nanti kita bahas di recovery ya. Oke. Nah, bisa ice. Nah, yang C-nya apa? Kompres. Kompres. Dan yang terakhir elevasi. Nah, ini nanti saya tunjukin. Elevasi digantung bukan? Dinaikkan. Dinaikkan. Oh, kirain duduk di kursi panjang digoyang-goyang gitu. Bukan. Nah, ini seperti ini. Nih. Nanti slide di share aja. Nah, ini simple aja. RICE ya. Sangu. Iya, sangu inti nama. Jadi kalau misalnya tadi yang dari bawah dari tengah ini sampai ke bawah terjadi cedera akut ya istilahnya tuh yang terjadi sekarang juga. Nah, itu penanganan pertamanya adalah RICE. Jadi jelas kalau misalnya apalagi sprain tuh tadi ketika sudah terbentur gini biasanya suka si bengkak mengikuti karena respon peradangan itu karena benturan apapun ya kayak kita aja ditabok gitu kan. Sok jadi memar ya. Memar. Ini pun sama. Jadi si ligamennya overstretch ya, jadi melebihi dari batas tersebut. Nah, penanganan pertamanya ini, jangan diapa-apain, jangan dimasas ya. Jangan kalau dimasas itu menambah peradangan. Betul. Pakai GPU. Jangan. Balsem. No massage saja. No massage. Betul. Intinya rest dulu, istirahat. Jelas kalau lagi main bola ya, contohnya bahas cabur lain ya. Lagi main bola atau basket juga banyak tuh yang kayak gitu. Basket, terus padel, beberapa rekan saya juga ada tuh kemarin yang kena tuh ankle sprain. Nah itu akhirnya rest dulu, istirahat. Nah ice-nya, I-nya dikompres. Kompresnya bagaimana? Dalam sehari bisa 2-3 kali. Bahkan sampai 4 kali bisa. Selama berapa lama sih Dok? 15-20 menit. 15-20 Kompres menit. Aja udah diemin. Ya terus udah gitu. Kan suka ada kalau cedera-cedera gitu tuh dipanasin Dok. Nah itu salah. Kan suka ada ya, wow. Beda itu mungkin disemprot etil. Etil tuh ada obat biusnya juga di situ. Nah itu buat
Kalau pemain bola ya. Nah itu ini sekalian intermezzo juga ya. Tadi ya di spray gitu itu nggak boleh kalau misalnya pada yang kram ya. Kebalikan. Karena kalau kram itu judulnya stiffness, kekakuan ya. Yeah. Nah kalau ditambah kayak gini tambah kaku. Ibaratnya si otot tuh nge-freeze. Jangan ditambah nge-freeze lagi. Kalau kram itu dikompres hangat. Berkebalikan. Ya? Kebalikan. Kalau kejadiannya kayak gini, ice dingin. Gitu. Pokoknya kompres aja ya selama dalam sehari bisa ya 2-3 kali selama 15-20 menit. Nah, sisanya pakai misalnya bengkak nih di ankle, dibebat sama elastic bandage boleh. Atau supporter mungkin kan banyak ya di online sekarang tuh. Supporter. Yang gitu. Kalau yang gips beda. Gips bukan tuh. Yang apa yang keras tuh? Gips ya. Gips beda itu. Beda ya, beda lagi. Nanti dibahas ya. Pokoknya itu kalau misalkan cedera awal buat mengurangi bengkaknya seperti itu dibebat. Ya, pakai elastic bandage atau misalkan dengan menggunakan supporter yang sekarang sudah banyak juga di online kan. Sisanya elevasi. Nah, ketika istirahat kalau bisa 2-3 bantal menyangga kaki gitu. Intinya gimana caranya supaya kakinya lebih tinggi daripada jantung. Harapannya apa? Si bengkaknya berkurang, jadi aliran darah baliknya lebih lancar gitu. Jadi bengkaknya lebih minimal. Nah, ini ada contoh kasus waktu itu ada atlet pada saat kemarin berangkat di Pekan Olahraga Nasional, ada salah satu cabur yang atletnya sprain dari volley itu. Nah, intinya dia tuh pengen main buat ke babak berikutnya. Saya lihat emang dia mekanismenya seperti yang tadi ya, keluar gitu, eversi itu. Nah, akhirnya bengkak banget. Akhirnya ternyata ya alhamdulillah tidak perlu apa-apa, di rise aja, dia full rest, 2 hari bengkaknya berkurang. Dan alhamdulillah dia bisa main. Walaupun kami juga sudah memberitahu performa mungkin nggak akan maksimal ya, maksudnya belum maksimal. Sebelumnya ya. Betul. Dan akhirnya kita koordinasi dengan tim coachnya, tim pelatih, dan alhamdulillah dia main di pertengahan ya, nggak dari full. Biasa kan dia tim inti juga tuh. Nah pada saat itu, alhamdulillah hasilnya bisa maksimal. Jadi intinya udah fokus aja. Rise. Jangan jadi dipijit. Itu siapa murah gak bisa. Betul. Nah itu banyaknya sekarang gitu kan. Jadi karena pijit sebenarnya nggak usah pijit dulu kalau misalnya kejadian seperti ini. Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang bengkak ya, itu juga kalau pada padel nih, paling sering juga nih kalau misalkan teknik pukulan tuh. Jadi ketika orang mukul, dia malah membentur ini, tulang tempurung, patella ini. Bahkan bisa pada tulang ring. Nah, itu biasanya terjadi bengkak ya, setelah kejadian beberapa jam atau bahkan beberapa menit. Nah, itu pun bisa terjadi ada luka terbuka juga. Tapi luka terbukanya tidak sebesar. Tidak dalam lah. Ya, tidak perlu ada tindakan penjahitan atau apapun. Nah, itu resiko cedera juga, masuk ke resiko cedera ini. Jadi itu bisa terjadi bengkak. Kalau bengkak seperti itu jelas kalau ada perdarahan aktif harus diberhentikan dulu, dicuci dan baru tekan ya dengan kasa steril ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan lukanya oke, misalkan biasanya timbul kebiruan tuh. Nah, baru dari situ kembali lagi ke rise lagi. Intinya rise tetap. No massage ya, jangan dimasas. Nah itu tentang bruise ya, tentang bengkak tadi. Nah tadi kalau misalnya tadi disinggung juga nih, sekarang ke atas dulu deh, kembali ke fokus ke padel nih ya. Tangannya ini yang gerak banget. Nah itu baru mau bahas yang ini. Nah dan naik ke atas nih kan tadi bawah udah yang umum ya, umum terjadi ya. Nah itu buat, oh ya tadi saya baru ingat kalau misalkan buat pencegahannya juga selain tadi penggunaan teknik yang baik dan benar, peralatan yang baik dan benar, bisa dengan cara kalau untuk yang daerah sini untuk patellar tendinitis itu bisa menggunakan patellar supporter. Jadi banyak orang-orang yang sih gak pakai deker dah. Iya. Istilahnya deker gaya hungkul. Nah itu sebenarnya bukan. Banyak yang ngomong gitu kan orang banyak nih soalnya karena di padel pun banyak yang usia sudah 40 plus ya. Iya. Nah rentan kan daerah lutut ya bisa ke osteoartritis itu ya. Nah biasanya tuh mereka menyiapkan supporter itu bagus karena buat apa itu fungsinya? Jelas buat stabilisasi satu. Terus kedua dia bisa mengurangi gerakan berlebih. Jadi ketika tadi misalnya pergerakan ada yang over di luar dari batas pergerakan dari di atas ROM tadi, nah dengan menggunakan supporter itu dia bisa jadi terlebih. Jadi resiko cedera bisa lebih menurun. Gitu. Apalagi pada orang yang mungkin sudah aware ya, sudah sadar, aduh saya takut cedera nih, takut ini. Nggak apa-apa. Saya jatuh aja petaka aja. Nah itu terlepas dari itu pun si knee support ini, kalau misalnya orang yang salah mukul gitu ya, kebentur sini, betul, ada penahan dulu, itu bisa yang poin kesekiannya. Terlepas tadi ya fungsi sebagai stabilisasi, buat reaktivasi otot juga bisa. Dan yang ketiga, buat pembatas untuk supaya pergerakan tidak berlebih. Dan yang terakhir itu, poin plusnya ketika ada salah gerakan, salah teknik, kebentur daerah bawah, betul, nggak langsung ada luka terbuka, bisa ketahan dulu juga.
Gitu. Orang muda juga berarti bisa pakai ya? Bisa, bisa. betul, disarankan. Ya, tapi karena preferensi atlet atau preferensi orang-orang berbeda karena bisa bikin kurang nyaman ya, karena pergerakan kok jadi kurang bebas. Niat main padel jadi pakai body armor kan nggak lucu? Iya betul, istilahnya body armor benar. Nah ini berangkat, sekarang kita ke tangan ya. Nah ini tangan pun jelas ya kalau di padel ya. Kalau di maraton tadi yang sekalian ya udah masuk topiknya. Kalau di padel karena kita pakai tangan, bisa namanya ada wrist pain, nyeri pada pergelangan. Ya. Dari sini, terus naik ke sini. Ya, namanya itu adalah tennis elbow. Tennis elbow. Betul. Harusnya kalau sekarang udah jadi padel elbow. Sikut elbow. Oh, iya. Nah, itu namanya lateral epicondylitis nih, seperti ini. Di mana di sini ada otot ya, di antara tulang humerus yang di atas nih. Upper lower ya dibaginya. Nah, bagian sini karena kita sering melakukan gerakan, si otot bisa terjadi tearing atau bisa bahkan yang paling parah bisa terjadi sobekan. Tapi sebelum kesobekan bisa menjadi inflamasi dulu, peradangan dulu. Nah, itu gimana caranya? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kembali lagi teknik yang salah, penggunaan peralatan yang salah, lalu ya kurangnya pemanasan. Ya, badminton pun nyemesnya terlalu cepat pun sangat. Nah, orang biasanya ini kan termasuk sebenarnya tenis elbow ini itu salah satu penyakit yang timbulnya kronis. Jadi nggak sadar, nggak langsung seperti tadi kayak kita terkilir gitu ya. Lama ya, nyeri. Long term. Betul. Jadi kayak munculnya gradual. Jadi dia tuh mungkin yang biasanya padel seminggu nih dia udah langsung over ya, pengen 4 sampai 5 kali FOMO gini. Terus kenapa di minggu kedua ketiga aduh lumayan kerasa sakit. Nah, itu pun ketika sadarnya bukan lagi main padel. Biasanya ketika lagi makan, lagi gerakan supinasi atau bahkan mencengkram. Lagi mau mandi juga gini. Nah, nyerinya gitu naik motor. Nah, itu sadarnya mulai dari seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dari situ sebenarnya kalau misalnya sudah terjadi sama kembali lagi rise dulu. Resting, icing atau pakai kompres di elastik maksudnya di bebat dan elevasi ini boleh di atas. Nah, berhubung kalau itu tangan ya, faktor raket kita bahas juga. Nah, ini kan saya udah bawa beberapa sampel nih. Ya, bentuk-bentuknya berbeda. Dan bobotnya berbeda nggak sih ini? Beda-beda ya. Nah, ini nih. Jadi ini kebetulan ada sampel yang Mang Ariel bawa juga itu dari merek Head. Nah, ini bukan jadi promo barang juga ya, ini dijual. Mau di-spill. Nah, tadi poin tadi juga ya, ini buat ke arah cederanya ya, supaya mengurangi si resiko tadi paddle elbow itu. Nah, ini kita harus tahu dulu juga kalau mau masuk ke paddle, itu harus pemilihan raket dulu. Nah, paling umum itu adalah bentuk tadi yang sudah dibilang, bentuknya beda-beda nggak? Betul sekali. Ada yang bentuknya round tuh bulat. Ini round berarti ya? Betul, seperti ini round. Ini juga round. Lalu ada diamond ya kayak agak berlian gitu ya, kayak heksagonal gitu ujungnya agak lancip. Saya nggak ada sampelnya soalnya. Pokoknya dia agak ngelebar gitulah, di ujungnya agak lancip. Dan yang terakhir teardrop. Teardrop tuh sebenarnya mirip-mirip kayak gini. Jadi ujungnya kayak tetesan air mata lah. Si ujungnya kan bulat banget gitu ya. Ini mah lebih cembung gitu ya. Lebih lonjong. Nah, itu fungsinya banyak. Fungsinya beda-beda. Biasanya buat yang beginner yang baru mulai itu disarankan yang round. Karena buat apa? Buat kontrol gitu, buat ketika main. Nah, harapannya surface areanya kena semua ya. Sweet spotnya namanya sweet spot betul Mario. Nah, itu sangat berpengaruh buat bermain. Jadi ingat kalau misalkan mau masuk ke padel harus milih dulu kira-kira buat saya bentuk yang mana. Nah, itu saran tetap dari round dulu. Nah, kalau misalkan ini beda lah ya, dia cyber shape. Jadi jarang dipakai, tapi ini biasanya bentuk kayak gini pada bat pingpong. Karena ini mereknya juga bat pingpong 3 dari Swedia. Jadi dia itu ini jarang dipakai sih sebenarnya. Paling umum round, teardrop atau diamond. Nah, terlepas dari itu tadi sudah ada berbagai bentuk. Adalah ini lapisan karbonnya. Ya, nih coba ya, Mario pegang gerak di sini. Nih, ini kan karbonnya kerasa tuh. Oh iya ini. Nah, ini ada tulisan 3K. 3K. Ya, kelihatan kan Sobat GC nanti nih. Kalau mau main padel nih ya. Ada 3K. Itu apa? Itu lapisan filamen karbonnya berapa banyak? Ribuan. Jadi K kayak misalnya 3K ya 3.000. 3.000 ya. Nah, itu macamnya juga banyak. Ada 3K, 6K, 8K, 12K. Paling banyak itu adalah 24K setahu saya. Berpengaruhnya sama apa? Nah, berpengaruhnya adalah betul, satu pantulan, kedua
ke ini toughness ya, kekakuan. Kekakuan, keras. Jadi nih kalau kita contohkan juga nih, lihat ya, pantulan juga beda nih. Sok dok. Kalau Silakan dok. jangan dong. Oh jangan ya dok. Nih 3K gini ya tuh. Tuh, dia kayak lebih gembos. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan yang 24K ini kayak kita mukul ke papan. Tuh, lihat bolanya juga mantulnya beda kan? Beda ya. Tuh. Ini aku powernya. Dok, ini tuh. tak. Power dikit aja lihat. Iya. Tuh. Mantulnya udah tinggi, beda sama yang 3K ini, sama yang ini juga. Nah, itu buat apa? Kalau semakin tinggi K-nya, itu misalkan kita pakai yang ini contohnya, buat yang beginner, yang baru pindah ke padel atau baru bermulai padel, itu nyeri, hati-hati. Nah, resiko si paddle elbow atau lateral epicondylitis itu semakin tinggi. Ya, berapa K ini? Kalau yang ini 3K mungkin 3K. Ya, kayak head juga kurang apa ya gitu. Ada nggak di situ tuh? Kepala. Nah ya pokoknya hati-hati. Jadi kalau buat yang mau bermain padel itu pilih juga K-nya itu berapa. Kalau misalkan baru mulai banget, baiknya di 3K dulu. Aku mah kuat. Nah, gelangan aku mah. Berarti bersiap biasa untuk cederanya. Iya. At your own risk ibaratnya kata-kata orang-orang yang risiko ditanggung sendiri. Risiko ditanggung sendiri. Ya, jadi pokoknya intinya pengaruh K juga sangat berperan di situ. Karena buat apa? Kesini vibrasi. Ya, kalau misalkan vibrasi banyak, kita overuse dan belum terbiasa pada olahraga ini, ya jelas resiko paddle elbow, wrist injury, paling sering carpal tunnel juga ya itu namanya carpal tunnel syndrome. Itu bisa mengganggu produktivitas gitu. Malah jadi pain, malah jadi nyeri kan, nggak lucu gitu. Berarti yang beginner itu di atas berapa K? Di atas 3. Yang beginner awal 3K dulu. 3K dulu ya? Oh, seperti ini. Oke. Yang soft ibaratnya. Soft, oke. Nah, terus poin terakhir adalah cara grip. Nah, ini kalau misalkan gripnya, nah itu kalau itu beda tuh. Kalau itu grip yang biasa. Nah, ini kalau yang seperti yang ini itu namanya grip bone, grip tulang. Nah, ini juga berpengaruh nih. Berpengaruh buat apa? Anti vibrasi ke sini. Ke tangan kita, ke lengan kita. Pegang dong. Coba. Tuh, jadi dia lebih gripping ya. Oh iya. Rasakan. Nah, tapi nggak semua orang suka juga itu. Nah, terlepas dari itu, banyak juga raket sekarang yang sudah berteknologi anti vibrasi kayak gitu. Jadi vibrasinya hanya murni di raket saja, tidak sampai ke daerah atas. Teknologi ya. Ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat wrist injury sama lateral epicondylitis, dia nyeri di daerah sini. Ya, ini ya. Di daerah pergelangan di luarnya, di samping. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih cara menghindarinya? Tadi kembali lagi, pilih peralatan yang baik dan benar. Terus jangan lupa pemanasan. Pemanasan, betul. Pemanasan. Stretching. Betul, stretching jangan dilupakan. Lalu terakhir ya udah hidrasi yang baik juga itu sangat membantu untuk mengurangi risiko cedera. Nah, yang terakhir adalah di atas nih. Biasanya kan kalau kita padel kan suka awal-awal nih saya lihat ya. Nah, hoyong nyemes wae kan. Nah, biasanya dulunya pemain tenis, pemain badminton. Mereka merasa disamakan gitu ya. Betul. Itu sangat wajar dan banyak gitu kayak gitu. Jadi kayak intinya habek. Nah, itu tuh risiko cedera juga. Ya, jelas rotator cuff di sini. Di sini ada penyokong otot. Nah, itu biasanya sebenarnya kalau di padel itu ada nama teknik pukulannya yang gini. Seng gitu, jadi dari belakang. Namanya ganco. GANCHO. Nah, itu biasa gitu. Tapi kalau tekniknya belum paham, belum benar, ya jelas risiko cedera tinggi. Ya. Nah, makanya kalau misalkan udah ke arah sana, bentar. Gimana gitu ya? Gini. Gitu. Nah, gitu, pokoknya gitulah. Ya gitulah ya. Belum pernah main Sobat GC. Nanti main ya sama Sobat GC ya. Boleh. Kita sekarang ajak aja yuk. Bareng-bareng ya Mari lah. Ayo sekarang. Sekalian edukasi juga nih rakyat, tapi bukan promosi rakyat gitu. Model spill lah. Pokoknya udah ada produk tuh saya jadi pengen. Malah jadi pengen spill ya. Pengen spill. Ya, pokoknya tadi ya pemilihan peralatan, terus stretching yang baik dan benar, hidrasi, nutrisi, jangan lupa. Nah, yang terakhir tadi ya, aku bilang ya, bisa ke arah rotator cuff syndrome, bisa nyeri di sini. Nah, itu sama pencegahannya, tadi 3 poin itu. Atau kalau misalkan yang, menggunakan support juga banyak tuh, sekarang yang di sini. Yang elbow support, ada tuh. Sama itu fungsinya kayak di sini. Kan setahu saya support tuh ada di sini doang ya. Betul. Nah, itu banyak tuh pemain tenis kan, ada tuh yang cuma buat di sini kan. Nah, itu terlepas mungkin buat fashion ya bisa ya, kan banyak yang sekarang model-model aneh gitu ya. Bukan sekarang mindset berarti itu ya. Ya oke. Tapi ada maksudnya itu ya, tadi ya kembali lagi penggunaan sport buat apa sih? Buat stabilisasi jelas, buat reaktivasi muscle, lalu intinya buat mengurangi excessive from gitu, pergerakan berlebih. Nah itu, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat apapun cederanya pada fase akut, fase di lapangan ya, itu ingat rise dulu.
no Rice, massage ya. Jadi nggak bawa nasi ya, tapi rice itu ya. Takutnya ya Sobat GC takutnya gitu ada guru olahraga atau mungkin Sobat GC lagi Ya, ikutan betul, tiba-tiba, wah itu dia terkiri, bawanya nasi padang kan ganggu. Jangan dong. Kan rice, nasi bukan sangu. Nanti boleh di-share ya slide-nya kalau misalkan nanti perlu nanti kita tampilkan di sini. Boleh bisa di sini. Editor Rice RICE ya. Rice ya. Resting, apalagi kemarin inget nggak? Aduh, bentar. Resting, icing, kompres, dan elevasi. Nanti akan dijelaskan gambarnya itu sebenarnya paling simpel dulu. Nah, tadi sudah ya intinya yang dari atas ke bawah itu yang umum terjadi pada padel dan maraton. Nah, tadi yang sempat disinggung juga, Dok. Nah, apa bedanya kalau misalkan dislokasi sama fraktur? Nah, itu dislokasi dan fraktur itu termasuk cedera juga. Bentar, sebelum kita lanjut gantung dulu biar. Oh iya bener. Biar vibe-nya masih vibe terpadel-padel gitu dong. Siap. Sorry Pak. Santuy. Aku buka slide dulu ya. Kita lihat nih. Ini contoh ya gambar dislokasi sama fraktur. Nah ini sebenarnya pada tulang besar ya. Nah ini kalau tadi yang dibilang dislokasi apa sih Dok tandanya? Itu intinya si soket joint-nya itu lepas dari tempatnya. Iya. Yang terlihatnya apa? Deformity, istilahnya deformitas. Ya, intinya kayak gini, bentuknya nggak puguh lah gitu. Betul. Ya. Pokoknya aneh. Nah itu kayak, kenapa sih misalnya ini mah terburuk ya, dia terjatuh, akhirnya ini kok bentuknya kok jadi berbeda. Nah itu biasanya kemarin ada atlet saya tuh dia jatuh tuh wushu olahraga tuh, dia akhirnya dislokasi. Wushu. Cabur berbeda ya, cabur body contact ya. Saya kira lagi wushu. Jangan dong kalau itu mah wushu sholat. Itu mah nggak apa-apa. Itu mah nggak apa-apa, bagus ya wushu sholat. Nah akhirnya terjatuh. Nah penanganan juga berbeda. Ini bukan RICE lagi. Ini apa? Reposisi. Reposisi juga. Dibetek gitu. Betul. Ya ibaratnya diluruskan deh lah gitu. Nah tapi diluruskannya juga bukan asal kayak langsung yang penting lurus dulu. Tetap disarankan ada tenaga medis. Tim dokter, tim fisio atau tim masyar pun bahkan yang sport masyar itu kompeten untuk melakukan hal emergency tersebut. Ya. Dislok itu kan berarti kalau setahu saya ya, seawam-awamnya saya, itu tuh bagian tulang rangu di antara dua tulang keras kan gitu ya. Ya, jadi intinya tadi yang aku bilang, jadi dia lepas soketnya. Soketnya iya. Tulang jadi penahannya tuh yang harusnya nempel sendi antar sendi itu, nah ini jadi terlepas karena benturan keras itu. Tapi harusnya sih kalau untuk di padel, setahu saya sih yang untuk di Bandung sih harusnya masih minimal ya, dan harusnya minimal untuk ke arah sana ya harusnya. Nah itu tapi terlepas dari bicara dari teknik yang baik dan benar, bagaimana cara bermainnya. Karena biasanya dislok itu udah yang keras-keras. Betul, olahraga yang body contact. Bahkan basket pun banyak gitu. Basket, bola kan jelas. Terutama jari kalau basketnya. Betul. Betul. Nah itu. Pernah saya. Nah itu makanya hati-hati. Dan ingat kalau untuk keras ini bukan dilakukan oleh sembarang gitu ya. Jadi harus dengan, ya makanya pada beberapa olahraga yang risiko tinggi, apalagi body contact, jelas tim medis harus standby. Yaitu buat menghindari hal seperti ini juga. Entah itu perlu direposisi pada saat di lapang langsung, atau misalkan apakah perlu langsung ditransfer ke IGD. Dan biasanya kalau dislok tuh pasti ada kerusakan di beberapa tempat. Betul, gitu ya. bisa karena mendamage ya, merusak si persarafan sekitar juga bisa. Ya, nah itu biasanya untuk lebam gitu ya. Betul. Nah sarannya apabila hal tersebut terjadi, penanganan bukan hanya pada saat di lapang aja, tapi harusnya idealnya tetap ke rumah sakit ya. Untuk lebih lanjut. Nah tadi ya pertulangan ya, berarti dua ini tentang tulang. Nah tadi dislokasi. Iya. Kedua fraktur. Nah fraktur jelasnya judulnya lagi fraktur gitu ya, udah berarti patah tulang. Nah kalau ini fraktur dibagi dua, ada terbuka dan tertutup. Nah kalau misalkan yang tadi dibilang, nah ini yang tulangnya nonjol teh keluar. Nah itu beda, bukan direposisi, tapi harus dibidai. Yang itu kondisinya berbeda ya. Kalau misalkan contoh paling sering tadi di sini tulang di olecranon ini ya namanya tulang lengan ini itu karena terbentur bisa juga resiko jadi ada penonjolan gitu keluar. Iya. Nah itu belum tentu si tulangnya juga intak, itu bisa terjadi ada patahan. Kalau udah ada patahan gitu, jangan dilakukan apa-apa dulu. Udah, bidai aja dulu. Gitu. Dan itu pun tetap tim medis standby di situ. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan untuk masalah ya kedua cabur yang kita sedang bahas ini, padel dan maraton seharusnya fraktur pun minimal gitu. Nah, walaupun tetap ada. Dan ini cerita ada kasus tuh di padel, dia di salah satu kota besar di Indonesia. Jadi kalau di padel kan sekarang yang tadi ya kita bilangnya pinggir-pinggir itu ada kaca ya. Iya. Yeah. Nah, si kaca itu tuh ada celah, ada gap.
Nah, entah mengapa, ini saya juga hanya mendengar cerita dari beberapa rekan medis gitu. Ketika dia main, si jarinya Masuk. Dan dia terjadi panik gitu, jadi krek gitu. Akhirnya di sini terjadi laserasi, robek. Disertai dengan patah tulang di ujung. Aduh, bentar Nah, dok, Linu. Jadi itu hanya frakturnya di ujung aja, di jari ini aja. Tapi nggak tahu jari keberapa ya. Tapi intinya seperti itu. Nah, itu hal yang sangat tidak terduga ya. Makanya tadi kita bilang juga kecil resikonya gitu. Betul memang kecil, tapi kalau sekalinya terjadi ya tetap harus aware juga. Gitu. Nah, apalagi kalau misalnya tadi contohnya fraktur terbuka. Itu ada kemungkinan terbuka ya frakturnya karena ada perdarahan aktif. Ya, tulangnya keluar juga gitu. Betul. Nah, itu biasanya ya memang ya baiknya sih tetap tim medis standby. Ya jadi gitu ya, Maril ya. Jadi kalau fraktur ataupun tadi dislokasi, penanganannya beda ya, bukan RICE tadi dibilang ya. Jadi intinya ya baiknya tetap ada medis yang standby. Dan kalau dislokasi, melakukan reposisi pun harus dengan menggunakan ya tenaga kesehatan yang profesional. Yang mengerti. Dan dilanjut medis asli berarti langsung ya rumah sakit. Betul. Apakah perlu dibawa ya dirujuk ke rumah sakit itu tergantung penilaian pada saat terjadi cedera tersebut. Frakturnya juga dilihat juga kan ada yang tertutup atau terbuka. Intinya penanganan pertama dulu di situ. Jadi bukan langsung masas atau semprot-semprot etil gitu ya, semprot analgetik bukan. Jadi kalau misalnya udah berkaitan dengan tulang itu udah mindsetnya mungkin ada ke arah rumah sakit. Ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi ya sudah direview ya, jadi dari bawah ke atas tentang otot pun, entah itu straining atau sprain, lalu fraktur ya, atau dislokasi yang berhubungan dengan tulang. Nah, tadi kan kalau kita lihat untuk yang berhubungan jaringan lunak itu paling sering atau misalkan memang umumnya dilakukan RICE ya, jadi no massage. Tapi kalau untuk tulang harus diobserve atau diobservasi dengan tim medis, apakah perlu dilakukan tindakan reposisi atau mungkin pembidaian, nah itu dilakukan oleh tim medis profesional. Nah, berikutnya kalau misalkan pada cedera olahraga nih, ditanya nih, Dok, perlu obat nggak sih dok? Gitu kayak gitu ya. Kalau misalkan tadi nyeri gitu ya, kan orang kalau misalnya nyeri kan pasti kalau orang biasa ya misalnya dengan yang non atlet atau non yang orang olahraga gitu, pasti kan nyeri mindsetnya obat gitu, betul. Nah itu tergantung juga ya, boleh dengan obat. Biasanya kita menggunakan obat yang non steroid. Mungkin Maril pada sobat GC juga pernah dengar ibuprofen gitu ya. Natrium diklofenak. Nah itu sebenarnya obat nyeri yang umum digunakan oleh para olahragawan pada saat terjadi nyeri. Tapi baiknya dilihat dulu itu mekanisme cederanya bagaimana. Terus visual analog scale apa itu? Visual analog scale skala nyerinya. Perkiraan membutuhkan obat minum atau tidak gitu. Nah kenapa? Kalau misalkan nyeri ringan, baiknya sih tidak perlu minum obat dulu. Nah, kalau misalkan pada event nasional atau internasional itu ada beberapa yang namanya anti doping, berhubungan dengan doping. Hati-hati itu. Jadi kalau misalkan udah kancah yang profesional, entah itu nasional atau internasional, nah penggunaan obat nyeri itu tetap di-aware atau diperhatikan ada faktor doping atau tidak. Dan yang paling jelas doping adalah penggunaan steroid. Steroid ya, itu betul, paling sering itu anti radang ya. Nah itu paling cepat obat dewa gitu. Nah tapi kalau misalnya orangnya yang nge-gym pun ototnya cepat sembuh lagi itu pakai steroid, makanya gede-gede. Nah itu paling sering gitu kan, steroid gitu. Nah itu pada saat event internasional, entah itu maraton atau misalnya mungkin padel nanti ke depannya. Secara internasional atau nasional ada organisasinya, IADO ya, International Anti-Doping Organisasi itu ada di Jakarta pusatnya. Nah itu hati-hati penggunaan itu. Kalau misalkan ya eventnya memang sedang dilihat oleh tim IADO. Jadi penggunaan obat pun tidak secara bebas dan secara ya asal ya, maaf ya tanda kutip gitu ya. Jadi tetap kalau misalkan di kancah olahraga dilihat aspek tersebut gitu. Ya bingung-bingung mah, mending natural dan konvensional aja ya. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya buat rekreasional, pemain rekreasional, misalkan membutuhkan obat nyeri ya sangat boleh. Asal sesuai tepat obat, tepat dosis. Gitu. Aku mau pedal sama maraton cuma happy-happy aja, steroid bangsat. Waduh, jangan dong gitu, Pak. Aduh, bahaya. Bahaya itu ya. Nah, terus setelah obat, jelas kalau misalkan terjadi ya kasusnya tadi sudah terjadi cedera seperti itu, sudah rest pun tetap kalau misalkan atlet kan nggak biasa kayak langsung diam ya. Atau misalkan entah itu atlet profesional atau non profesional ya, dalam artian rekreasional, pemain rekreasional. Biasanya kalau udah rest misalkan terjadi kasus nih ankle sprain yang tadi terkilir. Nah biasanya
atlet tuh nggak mau diem tuh. Nah itu biasanya bisa melakukan gerakan di rumah sendiri ya. Seperti aktif yang mungkin bagian upper body aja gitu, yang Push bagian up gitu ya. pull up sekalian ya mungkin ya. Wah. Ya intinya stay aktif aja, walaupun dengan kondisi lagi rest kayak gitu. Soalnya kalau aku kan nge-gym gitu ya, meskipun masih gede gitu. Lagi leg day sakit kaki ya atasnya aja pull up atau bench press gitu. Kalau atlet-atlet gitu kan berarti geraknya apa nih kalau misalnya harus diem biasanya banyak gerak, diem bergeraknya itu apa itu? Jadi gini, kalau misalkan terjelas ya, nomor satu dilihat dulu dia mekanisme cederanya apa dan di mana gitu, organ mana. Tapi kalau misalkan ya pahit-pahitnya kasus terburuknya dia terjadi patah tulang besar tibia nih, masa dia tetap disuruh lakukan aktivitas fisik kan nggak mungkin. Kan kasihan ya atletnya misalkan ya amit-amitnya dia melakukan tindakan operasi gitu kan, operatif manajemen kan, masa di rumah sakit dia pull up gitu kan. Jangan dulu juga gitu. Tetap kita lihat dulu mekanisme cederanya bagaimana dan cederanya apa. Apakah dia memungkinkan untuk aktif fisik atau tidak gitu. Ya itu tadi hanya sebagai selingan saja. Contohnya kalau misalnya tadi ya seperti ankle sprain yang ringan yang tidak terlalu bengkak, maksudnya yang dalam artian dia bagian upper body-nya tidak ada masalah gitu. Nah itu dia buat menjaga kebugaran otot dan fleksibilitas gitu ya. Jelas bisa melakukan aktivitas yang ringan ya, gerak ringan aja di atas, di bawah gitu ya. Si lengannya kita lakukan fleksi, ekstensi gitu. Nah itu tadi ya tadi juga dibilang yang ke arah atas nih Pak Del, paling resiko cederanya. Nah yang paling mudah juga pencegahannya adalah melakukan stretching. Nah itu tadi sempat terbahas juga ya itu ya. Padahal tadi nggak mau dimasukin di sini nih materinya. Gini. Nah itu melakukan stretching ringan ya, fleksi, ekstensi gitu. Aja. Gitu. Nanti mungkin kalau buat pergerakan mah di segmen berikutnya aja ya. Boleh. Sekalian ke aspek kardiaknya juga ya, aspek jantung gitu ya. Ini kita masih membahas tentang muskuloskeletal, cedera muskuloskeletal yang ya mungkin yang umum pada padel ataupun running ya, maraton. Oke, Pak Dokter gitu ya. Jadi kita udah bahas cedera-cederanya ya. Yang umum ya. Dari cedera-cedera umum ya. Cedera-cedera umum dari kaki sampai tangan gitu. Kepala juga mungkin bisa ya kalau kena sama raket. Betul, bisa itu. Itu ada namanya konkusi. Ya. Concussion ya, pusing gitu ya. Oke, kalau cedera, kalau ada yang sakit berarti ada yang harus disembuhkan gitu ya. Berarti recovery-nya tuh apa aja dan kan tadi berbicara soal nutrisi ya, ada di soal nutrisi, hidrasi, nutrisi itu berpengaruh pada tubuh ya. Itu tuh gimana sih lebih detailnya gitu Dok? Oke. Jadi kalau misalkan tadi ya, apapun namanya exercise tidak lepas dari kata recovery ya, pemulihan ya jelas ya. Karena pemulihan yang baik, harapannya performanya juga lebih baik untuk ke next event atau event berikutnya ataupun latihan berikutnya. Nah, tadi yang sudah dibilang ya, apa sih yang bisa faktor yang berpengaruhnya? Tadi kalau misalkan berhubungan dengan cedera, dengan teknik yang baik dan benar, peralatan yang baik dan benar gitu ya. Teknik nasi ya. Siap, nah itu teknik nasi ya tadi ya. Terus udah kayak gitu, bagaimana hidrasi dan nutrisi dan recovery. Nah kalau misalkan kita bahas sedikit dulu poin ketiga dan keempat. Kalau nutrisi itu biasanya kalau misalkan setelah atlet, contoh nih ya, misalkan si atlet A atau misalkan ya tadi atlet bukan berarti orang profesional ya, tadi aku bilang ya, bisa recreational player juga bisa, atau seseorang sudah melakukan maraton atau event lari apapun itu, dan seorang juga melakukan event padel, pertandingan mini turnamen atau misalkan turnamen besar ya. Nah itu idealnya setelah melakukan event tersebut ya rest dulu dalam 1-2 hari ya sampai 48 jam. Nah itu biasanya dalam artian rest itu bukan berarti rest full tidur juga gitu. Nah tapi tetap harus melakukan keseimbangan nutrisi. Tadi 3 poin tadi yang aku udah bilang ya, faktor loading si karbohidratnya bagaimana, proteinnya bagaimana, baik hewani ataupun nabati juga ya, tetap harus dilihat, dan faktor lemak ya, dan hidrasi dibantu dengan cara 1.500 cc per hari minimal itu ya setelah melakukan event tersebut. Nah tadi menyinggung tentang tidur, terlepas dari yang poin-poin makanan tadi nih, makanan atau minuman yang mana yang baik, itu yang paling utama juga tidur ya. Jam tidur berarti ya, jam tidur 7-9 jam ya, 7-9 jam ya. Fungsinya apa? Buat recovery jelas ya, otot, hormonal itu bisa
reproduksi ulang dengan cara tidur. Udah, tidak perlu ada yang aneh-aneh. Nah, bahkan kalau di luar negeri, sekarang sih, ini ada pertanyaan juga nih waktu itu. Lo kalau misalkan udah capek nih, lari ya biasanya di suhu panas nih, atau misalnya olahraga padel ataupun olahraga lain, boleh nggak langsung nyebur ke es ini? Iya, yang tadi aku tanya nih. Tadi Mario bilang kan. Nah, itu betul, ada namanya CWI, Cold Water Immersion. Jadi itu jadi kayak tabung, isinya ya full es batu, dia masuk ke situ. Nah, sebenarnya kalau dari hasil penelitian, itu hasil buat recovery-nya nggak terlalu signifikan. Cuman baik ya, dia buat meningkatkan aliran darah di dalam tubuh dan relaksasi otot juga bagus. Nah, cuman pada beberapa kasus, kayak misalnya tadi di daerah yang panas itu cocok. Namun kalau misalnya contoh kayak di Bandung, di Lembang, misalnya ada trail run, yang memang udah dingin gitu ya? Udah dingin, buat apa gitu. Yang ada malah tambah bisa ngedamage si jaringan ataupun otot gitu. Jadi tergantung iklim ya? Betul, itu poin utamanya. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan pun hasil dari recovery dengan menggunakan CWI itu, Cold Water Immersion, atau ya paling kita tahu ice bath lah, gampang. Tapi kalau misalkan, bukan ice road ya. Tapi kalau misalkan Sobat GC punya tempat sendiri gitu ya, saya udah biasa dong gitu ice bath. Ya sebenarnya kalau sudah teradaptasi dengan itu ya silahkan. Dan itu bukan menjadi resiko cedera. Nggak jadi pantangan juga mungkin ya. Betul. Dan bahkan efek dari tadi ya kan kalau misal iklimnya dingin terus masuk es juga itu jarang. Tidak terlalu menguntungkan gitu. Jadi buat apa? Iya. Nah, yang poin kedua yang lagi hits juga sekarang recovery dengan menggunakan recovery pump. Tahu nggak? Yang kayak selimut, yang kakinya di ini kan, yang kayak Mark Klok tuh kemarin Persib Bandung pakai. Aduh, aku nggak tahu lagi. Nih, pokoknya ada fotonya nih. Nanti bisa ditampilkan ya. Jadi seperti kompresi gitu. Dingin itu juga sama. Bukan dingin, jadi kayak kita ditekan betul. Kayak alat buat itu bukan cek tensi. Betul. Nah, itu seperti itu nih, kayak gini. Nih, recovery pump tuh. Tuh, jadi orang kayak gini nih atlet tuh. Jadi posisinya tidur kayak gini. Nah, ini biasanya bisa sampai 30 menit ya. Nah, ini. Tuh. Yang kayak gini ya. Itu kan kalau ditekan berarti ada aliran darah yang ketekan dong. Nah, itu justru malah keuntungannya. Oh, iya. Harapannya seperti itu. Dia buat menekan si aliran limfatik atau misalkan pembuluh darah agar kembali ke jantungnya lebih cepat dan harapannya recovery-nya juga lebih baik dan lebih cepat. Jadi tekanannya itu bukan tekanan nutup tapi lebih bukan. Jadi sebenarnya ini cuman kayak bikin kayak gelembung gitu. Iya. Jadi tekanannya juga nyaman gitu. Bukan tekanan menjadi bikin oksigen berkurang di dalam ekstremitas bawah, bukan. Jadi itu malah buat lebih relaksasi. Nah, ini pada beberapa cabur juga kemarin kita ada yang menggunakan ini gitu. Jadi poin recovery-nya kalau mau tambahan dengan kedua alat tersebut itu boleh. Alat FOMO bukan ini? Nah, itu kalau misalkan beli di Shopee kayaknya banyak sih. Iya. Tapi di online ya. Punya pun nggak masalah berarti. Ya, punya pun nggak masalah. Iya. Tidak akan memiliki resiko cedera. Oke. Nah, itu buat keuntungan juga gitu pada beberapa orang, bahkan merasakan buat rilis endorfin jadi saya enak tuh pakai itu gitu. Pakai alat ini atau misalnya pakai si cold water ini atau ice bath ini enak. Ya nggak apa-apa selama dia nyaman dan bisa membangun recovery buat ke next event gitu. Apalagi untuk yang profesional, itu kenapa enggak gitu. Iya benar-benar. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Paling kalau misalkan recovery tadi makanan udah, rest udah, alat. Paling kalau misalkan, nah itu tadi ya aku bilang kalau misalkan cedera no massage. Kalau misalkan setelah beberapa hari dilakukan, setelah beberapa event, beberapa hari H+2 gitu, mau dilakukan sport massage sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya, asal cedera awalnya sudah Betul. Apabila terjadi cedera, jangan langsung di massage. Oke. Ya, tapi tadi saya juga mau bilang untuk yang cedera-cedera tadi bisa juga berkolaborasi dengan tim fisio gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi yang paling sering di tangan ya ataupun di kaki, jangan lupa penguatan ya di situ nanti. Program penguatan, entah itu dia latihan otot bagian atas atau bagian bawah. Nah itu, kalau misalkan yang tadi yang saya bilang buat cedera-cederanya bisa recovery lebih cepat, nah itu dia biasa melakukan exercise sendiri. Jadi penguatan secara mandiri, entah itu ngangkat buat ke arah bicep, ke arah tricep, itu dumbbell. Intinya buat penguatan supaya bisa bahu kembali. Juga sama ya? Betul, bisa Del, berpengaruh nggak ini? Buat kalau main padel gitu, Del, apa ini teh? Trapezius. Kenapa? Berpengaruh nggak? Oh iya tadi yang aku bilang itu. Nah salah satunya yang tadi bisa
berkorelasi dengan si rotator cuff itu. Kalau padel kan tadi yang saya bilang, yang aku bilangnya teknik gancau itu ya, dia paling sering dari belakang gini. Nah itu menggunakan otot bagian belakang. Trapezius juga kena pasti. Nah itu kalau misalnya nggak dilatih, ya bisa cedera juga. Memang berat sih ini tuh apa namanya tuh? Memang otot yang lumayan sakit kalau misalnya gerak. Kalau ngelakuin apa ya buat exercises itu. Jadi intinya kalau misalkan itu ya tadi saya bilang ya, prinsip utama kalau misalkan recovery pada saat setelah event atau setelah olahraga, tadi kembali lagi stay hydrated. Jadi hidrasinya yang maksimal, minimal tadi sama ya 1500 cc, bahkan 1500 cc per hari. Kalau misalkan pada saat in game lagi pertandingan itu di padel ya disarankan 300 cc masuk pada saat pertandingan gitu. Nah, apalagi setelahnya gitu kan. Jelas harus lebih banyak. Nah, terus persiapkan nutrisi untuk otot tadi ya dibilangnya dengan cara makan yang bagus ya. Protein tiga poin utama itu betul, protein, karbohidrat, karbo dan lemak. Dan yang terakhir sisanya adalah optimal recovery. Optimal recovery-nya apa? Poin terakhir dengan tidur. Hal simple gitu ya. Gitu tapi bukan bakal kesek tidur seharian ya. Nah itu. Soalnya saya pernah dok hari pertama long march gitu ya ke Tahura, bukan long march sih ya, cuman yang maksudnya tuh jalan pagi gitu ya. Langsung ditidurin tuh seharian nggak bangun-bangun. Waduh. Kayak mungkin waktu itu pertama kali banget, terus kan memang sengaja aku tuh beban di kantong tuh dibanyakin, jadi kantong kecil tuh sama saya diisiin botol-botol Tupperware yang besar itu. Biar berat gitu, biar ada beban. Jadi saya jalan pelan pun tetap kerasa kardionya kan gitu ya. Mungkin karena di situ ya tadi saya FOMO ngikutin teman, ayo kita jalan. Tapi ya karena saya pengen ya jadi terbiasa gitu kan. Nah itu betul. Nah memang pas awalnya itu karena dipaksakan jadi nggak enak, jadi nggak enak kemana-mana. Nah Maria tadi ya poin pertama ya yang tahu push your limit bener. Boleh tekan batas kamu gitu ya, batas Anda ya. Tapi tetap harus tahu batasan juga. Nah yang paling gampang adalah, ini mungkin di segmen berikutnya ya, tentang kesehatan jantung juga nanti. Nah itu biasanya, pernah dengar mungkin ya, Mang Ariel yang meninggal pada saat di lapang gitu ya, main bola atau misalkan lagi main apapun ya, olahraga. Nah itu paling sering karena ya, itu dia push your limit, dan udah kayak gitu, dia melebihi heart rate maksimumnya dia. Gitu. Ya, paling mudah itu yang paling bisa ditolerir sekarang ya, walaupun sebenarnya kalau untuk pelari maraton gitu mereka ada rumus tersendiri, tapi kalau misalkan buat umum itu bisa dengan cara 220 minus usia. 220 minus usia. Jadi contoh kalau misalkan Mang Ariel umur sabaraha ayeuna? Saya 24. Hah? 24. 24. Nah, 24, misalkan 24. Nih, ambil aja dia konstantanya 220 minus 24. Sabaraha? 196. Nah, 196 beat per menit. Nah, kan Mang Ariel sekarang udah pakai smartwatch belum? Belum. Nah, kalau nanti kan sekarang sebenarnya mudah ya smartwatch mah ya. Nah, nanti itu bisa dilihat di track tuh. Saya sih heart rate maksimumnya berapa sih? Kalau saya misalkan saya umur 34 ya sekarang. Nah, 220 minus 34. Nah, ini berarti saya 186. Nah, ini kalau saya bisa nge-track heart rate maksimum saya di smartwatch. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu valid ya, cuman buat data buat secara umum agar tahu dulu sih nggak masalah. Mendekati ya. Betul. Nah, ini nih. Jadi contoh kalau ketika saat bermain padel kemarin gitu ya, dia tuh berapa sih maksimum heart rate saya? Tadi kan saya berapa? 186 ya maksimalnya. Iya. Nah ini, saya ternyata udah mendekati maksimal tuh 187. Nah ini sebenarnya kalau udah kayak gini saya harus hati-hati gitu. Jadi jangan dipaksakan. Nah banyak orang yang nggak tahu, maksudnya kayak udah capek dipaksakan terus. Nah itu tuh yang resiko. Ya jantungnya jadi nggak kuat gitu, intinya bisa terjadi kolaps gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan pengen tahu juga bisa sih pakai jam manual dikali 4. Jadi kayak misalnya angka ke-12 ada jam manual nggak di sini? Yang detik nggak ada, udah nggak ada. Pokoknya sampai 15 detik. Nah itu dari misalnya contohnya angka 12 ke angka 3 tuh. Nah itu kan 15 detik tuh. Nah dihitung aja dapatnya berapa kali di sini? Mari ikut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung misalkan poinnya dapat nih berapa nih? 10. Ya udah dikali 4 gitu. Nah, gitu. Manualnya itu. Betul, manualnya itu. Misalkan pasti normalnya sih biasanya kan normal heart rate manusia ya, dewasa muda gitu tuh 60 sampai 100. Iya. Nah, kalau misalkan dapatnya berapa kali nih misalkan? 15 kali nih. Nah, 15 kali 4. Berapa tuh? 60 kan? Udah itu normal gitu.
Itu yang maksudnya kalau pada kondisi rest ya lagi normal. Tapi kalau misalnya lagi olahraga kan masih lebih cepat. Jadi kita ngitung bisa lebih cepat 1, 2, 3 gitu. Nah itu buat yang paling simple ya. Tapi kan sekarang bisa lebih mudah, lebih instan ya menggunakan smartwatch. Jadi kelihatan kita heart rate kita berapa. Berarti tanda-tandanya udah berlebihan tuh berarti tersengal-sengal nggak napas gitu. Betul. Saya jelas. soalnya yang OOT ya daripada sama ya, masih maraton sih masih okay, ada maraton. Aku jalan kaki itu pernah sampai karena agak nanjak gitu meskipun pelan tuh napas tuh kayak oke. Gitu lah. Karena gendut. Satu itu, dua ya tadi apakah itu efek dari denyut jantung berlebih kan? Nah itu kalau misalkan tadi ya tanda orang sudah vigorous ya berarti sudah exhausted banget, yaitu kebutuhan oksigen semakin meningkat. Nah otomatis kompensasinya dengan cara nafas terengah-engah. Nah mungkin dengan mengaril dengan kondisi seperti itu ya baiknya sadar diri ya. Karena di situ kan mungkin bukan event lagi trail run atau lagi jalan aja, hanya jalan jogging sehat. ringan santai. Itu tetap kembali lagi know your limit, kembali tahu batasan. Jadi ketika orang sudah, apalagi nih orang suka tanda yang paling umum juga kunang-kunang. Aduh, nah biasanya kalau udah kunang-kunang kayak gini nih. Nah, itu. Biasanya suka seperti itu. Itu sebenarnya bisa tanda awal ya. Buat ya intinya body alarm lah. Alarm tubuh sudah menandakan bahwa ini sudah reach, sudah mencapai ke maksimal, mendekati maksimal. Nah, baiknya sepertinya kalau udah umur ya 30 plus kayak gitu, tanpa resiko ya, walaupun tanpa resiko, kalau belum beda lagi dengan ada resiko hipertensi, darah tinggi, ataupun penyakit lainnya, nah itu baiknya rest dulu. Gitu. Apalagi tadi kondisinya misalnya lagi jogging ke atas gitu ya. Nah, makanya nggak apa-apa, start low, go slow aja. Ya tadi kembali lagi poin pertama ya, kita harus tahu goals dulu, gitu, olahraganya apa sih, buat apa gitu. Maksudnya kalau cuma fun doang ya, tahu limit, kenapa enggak gitu. Why not, misalnya nggak salah. Kayak udah capek, misalnya ada saudara-saudara gitu ya, kayak, kunaon udah lulus gitu. Biarin we gitu juga udah daripada terjadi better late than sorry kan katanya kalau ada yang ngomong gitu kan. Ya amit-amit ya walaupun kita niatnya sehat malah jadi niat untung malah buntung gitu kan. Iya benar-benar sepakat ya. Betul. Tapi memang dengan terbiasa aku di Tahura kan sering ke Tahura ya. Di Tahura asalnya 5 jam tuh sampai ke Omas. Sekarang cukup 1,5 jam ya. 1,5 jam bolak-balik tuh 3 jam. Itu flexing gua, woi. Nah, gimana nanti Bang Aril ya kalau latihan pedal boleh lah ya kita atau enggak jogging ringan aja, jangan maraton dulu. Nanti kita boleh bareng ya. Boleh. Kan tadi teknik-teknik pukulan juga udah tahu ya bagaimana cara mencegah cederanya ya. Iya. Nanti ada pukulannya tuh namanya bahasa Spanyol ya. Ada gancho. Gancho dari Spanyol juga sih. Wah, gancho. Beda ya? Gancho, bandeja, vibora. Nah, itu ada pukulannya. Jadi sebenarnya yang kalau keuntungannya yang dulunya udah olahraga raket bisa lebih cepet sih. Fleksibel ya, udah terbiasa sama gestur. Walaupun teknik beda gitu, tapi ada keuntungan buat lebih cepat gitu. Dan harusnya lebih paham juga bagaimana apa sih yang kemungkinan cedera terjadi. Dan ini menurut saya tadi bahasan yang tadi kita sudah sharingkan, sudah kita bahas juga, itu kan masih termasuk kalangan yang bisa umum ya, bukan hanya kalangan atlet profesional gitu. Kan kalau atlet profesional pasti kan sudah sering nempel ya dengan tim fisio, tim dokter olahraga dan tim yang lainnya ya. Dan kalau misalkan recreational player juga kenapa nggak tahu juga gitu. Jadi harus tahu lah barangkali. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya bisa lebih bermanfaat. Hasil sharing kita ya. Amin, semoga bermanfaat ya Sobat GC ya gitu ya. Jadi ingat gerakannya ganco. Ini jadi rancu ya di telinga ya. Jangan ditiru. Oke. Gitu Pak Dokter Raihan ya. Jadi kita sudah bahas dari penyakitnya, dari cederanya, penanggulangannya, recovery-nya, dan nutrisinya. Nutrisi ya, betul. Faktor yang paling utama tuh 3 ya, protein, karbo sama lemak. Betul. Oke. Apalagi nanti kalau misalkan buat olahraga yang itu ya, vigorous itu ya tadi dibilang yang capek sekali ya, itu karbo sangat berperan ya. Nah nanti mungkin aspek diet juga kita bahas ya, nanti kalau ada segmen berikutnya, kalau nggak nih kita udah bisa berapa jam nih bahas. Berarti tadi kita masih secara umum dulu ya. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih kita bisa lebih sehat lagi. Boleh, gaskan, ayo dok. Gitu. Gimana Sobat GC, apakah harus bahas soal gizi? Bukan gizi atau diet ya lebih tepatnya ya sama nutrisi olahraga ya. Nutrisi dan olahraganya harus gimana? Lebih dalam ya. Karena jujur saya pribadi, meskipun saya turun berat badan selama 2 bulan kemarin ya setelah
akupuntur, setelah nge-gym, setelah apa, saya merasa bahwa tidak ada efek yang signifikan gitu. Makanya kayaknya ada sesuatu hal yang saya lakukan, Dok, belum belum maksimal dan juga sesuai dengan anjurannya mungkin ya, nggak tahu ya. Saya juga ngerti program diet dan program latihan ya nanti belum pas mungkin ya, belum dapat. Makanya apakah harus dibuat podcastnya, Dok? Kalau Sobat GC di kolom di komentar bawah ya, langsung komen aja komen. Mau dong ngebahas soal diet dan olahraga dan cukup. Pokoknya gimana caranya Sobat GC mendapatkan prosedur olahraga yang memang cocok buat Sobat GC ya. Jadi bisa, kok jadi kayak spill bareng ya saya ngomong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi bisa bikin Sobat GC nggak akan malas lagi olahraga karena nggak ada hasil. Ketahui dulu musuhmu sebelum menyerang gitu kan. Musuh kita apa? Lemak. Musuh kita apa? Fisik kita yang kurang mungkin. Nah, karena kita sudah tahu, jadi nanti gampang melakukan olahraganya gitu. Bisa jadi pembahasan selanjutnya berarti, Dok ya. Insya Allah. Siap, atuh kalau kayak gitu. Oke Pak Dokter, tadi sudah dibahas ya dengan lengkap. Alhamdulillah. Buat Sobat GC yang nonton, semoga pembahasan ini bisa menjadi penyelamat Sobat GC yang FOMO-nya ingin dilanjutkan sampai ke jenjang profesional gitu. Jadi FOMO-nya nggak cuma sekedar ya udah ikutan, tapi ya udah yuk selanjutin sampai bisa jago. Amin gitu ya. Karena FOMO itu bisa menjadi hal yang positif bila dilakukan dengan baik. Sepakat nggak, Dok? Setuju gitu, sekali. Setuju banget ya. Gitu. Nah, Sobat GC nonton sampai akhir, terima kasih ya kalau memang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk memberikan informasi lebih lanjut dan up to date terhadap video yang kami selalu upload gitu ya. Mohon maaf kita belum bisa upload per minggunya stabil gitu ya, tapi insya Allah untuk podcast ini akan selalu ada di Sobat GC, makanya subscribe gitu. Dan juga sebarkan ke teman-teman Sobat GC, biar Sobat GC yang FOMO akan pedal dan juga maraton gak akan ketar-ketir ketakutan. Jadi mainnya gak akan sebentar-sebentar gitu. Karena informasi yang tadi diberikan detail banget untuk saya pribadi yang masih awam mengenai 2 olahraga tadi. Gitu Sobat GC. Ada tambahan terakhir buat Sobat GC? Siap. Terima kasih Mang Ariel atas kesempatannya, sudah bisa sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke semua Sobat GC dan seluruh ya mungkin penggemar ya sekarang maraton atau misalnya pada. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita share di sini bisa bermanfaat, dan ingat pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah target utama kita dengan cara masuk promosi kesehatan ini. Mudah-mudahan orang yang mengikuti kedua olahraga ini bisa lebih aware terhadap cedera tersebut. Oke, kalau kayak gitu, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.